Kemudian teman-teman, kalau misalkan kita sudah melakukan sanggah pada masa sanggah, langkah berikutnya apa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman pendaftar CPNS dan juga P3K non-guru yang sudah menerima pengumuman hasil seleksi administrasi dan kalian diterima. Bagi teman-teman yang belum diumumkan untuk hasil seleksi administrasi P3K guru, teman-teman silahkan pantau nanti mulai tanggal 11 Agustus tahun 2021. Sobat semuanya, bagi teman-teman untuk yang pendaftar CPNS dan juga pendaftar P3K non guru, bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, maka teman-teman ini nanti tinggal menunggu saja untuk pencetakan kartu ujian ya. Kemudian untuk pencetakan kartu ujian kapan? Dan kemudian bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi, tentunya kalian sudah mengambil langkah-langkah jitu, yaitu untuk melakukan sanggah. Tentunya kita juga sudah mengetahui bersama berdasarkan dari Permen PAN RB terkait tentang tata cara melakukan sanggah dan apa saja yang bisa dilakukan sanggah. Oke, teman-teman semua, setelah kita lakukan sanggah untuk mendaftar CPNS dan juga P3K non guru, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah lanjutan ya, dan juga kira-kira apa yang dapat kita lakukan setelah kita melakukan sanggah. Maka silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kita nggak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Permen PAN RB tentang pengadaan P3K non guru, P3K guru dan juga CPNS, itu jika kita tidak lulus seleksi administrasi maka kita bisa melakukan sanggah. Dan yang dimaksud dengan masa sanggah itu adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi. Dijelaskan secara rinci yaitu pada paragraf 3 terkait tentang masa sanggah hasil seleksi administrasi, tepatnya pada pasal 23, yaitu pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi ini nanti bisa melakukan sanggah, yaitu paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Kemudian sanggahan sebagaimana yang dimaksud ini adalah nanti diajukan di SSCASN, dan tentunya ini teman-teman sudah melakukan semuanya. Kemudian di sini untuk panitia ini nanti bisa menerima atau menolak hasil sanggahnya. Kemudian juga di sini panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 3 ini ya. Kemudian dalam hal alasan sanggah pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ini nanti diterima, panitia ini nanti akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasinya. Artinya kalau kita lolos di masa sanggah, kita akan awalnya tidak lolos, ini bisa menjadi lolos seleksi administrasi. Terkait tentang petunjuk untuk cara melakukan sanggah bagaimana, tentunya sobat semuanya ini sudah mengunduh buku petunjuk sanggah yang dapat kita unduh pada aplikasi sscasn.bkn.go.id. Dalam poin 4, di sini panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar, teman-teman. Jadi di sini di sini ada dua contoh dari kawan kita, yaitu mendaftar untuk CPNS, dan saya rasa untuk yang P3K non guru juga demikian ya, sama. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui bahwa kita itu menyanggah itu sudah tahu apa belum, kita itu nanti kira-kira diterima apa tidak sanggahannya ya. Nah, di sini untuk contoh yang pertama, di sini alasannya adalah seperti ini teman-teman. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan. Di sini alasannya ini adalah memang tidak niat ya, dan di sini sangat dalam ya. Ini disampaikan oleh tim verifikator. Alasan TMS-nya ini adalah tidak niat. Berkas yang diupload salah semua, KTP di luar Jateng, ini tidak ada surat domisili. Nah, dengan demikian teman-teman, karena di sini kalau misalkan disanggah pun ini nanti juga tidak akan diterima ya, karena hampir keseluruhan dari berkas yang dipersyaratkan ini tidak diupload.
maka di sini dari yang bersangkutan ini tidak melakukan masa sanggah. Kalau misalkan di sini tidak melakukan masa sanggah, maka dalam waktu 3 hari untuk waktu sanggah ini nanti jika sudah berakhir, maka akan ada tulisan masa sanggah sudah berakhir. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin seperti yang ada pada bagian kedua ini. Nah, di sini ini adalah alasan tim verifikatornya. Ini adalah TB atau tinggi badan 150 cm pada surat dokter. Nah, di sini dalam hal kesalahan ini adalah kita harus memahami apakah ini kesalahan dari pelamar atau memang ini kemungkinan kesalahan dari sistem atau tim verifikator. Kalau misalkan kesalahan dari pelamar, maka kita menyanggah pun juga tidak akan diterima. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin yakin bahwa ini adalah kesalahan dari tim verifikator kurang teliti dalam meneliti berkas kita, ini nanti kita punya harapan untuk bisa diterima sanggahan kita. Kalau misalkan sudah diterima, nanti kita akan lulus seleksi administrasi ya pada jadwal pengumuman hasil masa sanggahan nanti. Di luar sana itu juga banyak sekali yang disampaikan ya di Twitternya Bapak siapa itu yang Kemdikbudristek ya, yaitu terkait dengan ini teman-teman, apa itu, misalkan materai dari beberapa dokumen itu menggunakan materai yang sama. Nah, kalian harus tahu bahwa materai itu dari jutaan materai yang beredar di Indonesia itu ada nomor seri yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita menggunakan satu materai, kita tempel, kemudian lepas, tempel, lepas, tempel, lepas, tanda tangan, upload, scan, itu nanti akan kelihatan karena di sana ada apa itu, ada nomor serinya ya. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman ini sudah melakukan sanggah, maka teman-teman nanti di sini akan ada tulisan masa sanggah sudah berakhir dan pastikan teman-teman sudah melakukan sanggah. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan kita sudah melakukan sanggah pada masa sanggah, langkah berikutnya apa ini ya? Kita coba lihat pada jadwalnya. Dari jadwal yang dirilis oleh BKN, nah di sini untuk yang kemarin jadwal perpanjangan, di sini dapat kita ketahui teman-teman, yaitu terkait tentang hasil seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi di sini kita lihat pada bagian masa sanggah. Masa sanggah ini adalah dilakukan mulai tanggal 4 Agustus sampai tanggal 6 Agustus. Kita lihat di sini ini adalah sekarang sudah tanggal 8 Agustus ya. Nah, sudah tanggal 18 Agustus. Dan nanti untuk jadwal berikutnya ini adalah sudah dilakukan jawab sanggah teman-teman. Jadi begitu kita itu melakukan sanggah pada masa sanggah tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus, ini langsung untuk tanggal 4 sampai tanggal 13 nanti ini sudah dilakukan jawab sanggah. Namun untuk jawab sanggah itu masih menjadi hak dokumen yang dipegang oleh tim verifikator sanggah. Selanjutnya untuk hasil finalnya apakah kita diterima di masa sanggah apa tidak nanti akan diumumkan pada pengumuman pasca sanggah. Nah, di sini pengumuman pasca sanggah ini nanti akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2021. Jadi langkah berikutnya ini adalah kita menanti bagi teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi ini bisa menunggu tanggal 15 Agustus yaitu dengan cara login akun SSCASN untuk melihat untuk mengetahui apakah sanggah kita yang sudah kita ajukan pada masa sanggah ini diterima atau ditolak. Tentunya harapan kita ini untuk sanggahnya ini diterima semua ya, sehingga nanti bisa lanjut untuk melanjutkan ke SKD untuk CPNS dan juga seleksi kompetensi untuk yang P3K non guru. Dan untuk yang P3K guru ini sambil kita tunggu ya untuk pengumuman resminya kapan. Jadi pada masa-masa sanggah ini sekarang ini sudah masuk pada jawab sanggah ya, masa jawab sanggah. Maka apa yang dapat kita lakukan teman-teman? Yang dapat kita lakukan ini adalah yang pertama tentunya kita berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tim verifikator itu memberikan terbuka hatinya untuk meloloskan kita lulus seleksi administrasi pada masa sanggah ini. Sehingga nanti bisa lanjut untuk seleksi berikutnya. Itu jadi yang pertama berdoa. Kemudian yang kedua teman-teman, bagi teman-teman nanti yang namanya seleksi itu ada yang lolos ada yang tidak ya. Bagi teman-teman yang tidak lolos ini marilah kita belajar untuk menerima keadaan dan kita menyadari bahwa mungkin kita masih punya kekurangan dan kurang teliti teman-teman. Jadi kita harus tetap sabar tabah dan kita usahakan untuk rekrutmen CPNS dan P3K tahun depan ini nanti kita usahakan harus teliti ya. Kita memahami betul
bahwa yang namanya pemahaman literasi itu berperan sangat penting ya, sobat semuanya.